wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas. Jelas, Pak. Belum selesai ya input UTS-nya karena SIKA-nya error terus, nggak tahu kenapa. Jadi baru misalnya udah selesai nih, terus mau diinput dia loading muter-muter gitu. Nah, daripada saya ngulang-ngulang dari awal, saya mau nyoba tengah malam nanti pukul 1 atau pukul 2 gitu inputnya. Jadi mungkin karena traffic ya, mungkin ya, atau ada tips katanya kayak gitu. Tapi ya pada umumnya nilainya bagus. Bahkan sampai hari ini pun nggak saya tutup link itunya karena biarin aja lah. Ada beberapa teman Anda yang dari kelas yang bermasalah itu ditolak ikut UTS sama mungkin sama dosen atau gimana gitu, tapi buat backup aja terus ikut sama UTS saya buat jaga-jaga nilai mereka yang kurang SKS-nya buat lulus. Ini masih saya buka tuh bahkan sampai hari ini. Nggak susah kan ya soal UTS-nya ya? Kalau saya baca soalnya pada baik-baik aja sih jawabnya, karena waktu yang untuk mengerjakannya kan itu banyak, panjang. Nah, pertemuan hari ini adalah brief untuk pekan depan sudah mulai presentasi kelompok. Jadi yang pertama adalah saya minta ada 5 kelompok yang dibuat di kelas ini. Terserah mau anggotanya berapa, tapi yang jelas dalam satu kelas ini ada 5 kelompok kerja. Kelompok-kelompok itu akan presentasi dengan tema-tema yang nanti saya tentukan. Hari ini saya tentukan. Jadi ada 5 kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Tema yang saya kasih, pekan depan kelompok 1 sudah running presentasi. Nah, karena pekan depan kelompok 1 mungkin waktunya sangat singkat untuk mengerjakan persiapannya, jadi saya kasih dispensasi untuk kelompok 1. Hanya untuk kelompok 1, saya kasih dispensasi untuk, let's say misalnya performnya buruk ya, performnya tidak seperti yang seharusnya atau tidak seperti yang diharapkan, maka nilainya tetap bisa dikatrol. Tapi kelompok 2 dan seterusnya sudah harus bagus. Analisisnya, cara memahami konteks permasalahan, menjelaskan apa itu sirkuit budaya dengan kasus, itu bisa. Tuh. Nah, objek itu saya bebaskan, tapi tema saya berikan. Bedain ya antara tema dengan objek. Sekilas mirip, tema itu satu hal yang besar, umum, general. Objek tentu saja definite, spesifik, lebih sempit. Misalnya, temanya, yang saya kasih kelompok 1 misalnya, temanya adalah kebudayaan tradisional, kebudayaan tradisi. Maka kelompok 1 bisa ambil objek, misalnya kelompok 1 ambil objek batik misalnya, bisa jadi batik kontemporer. Ada beberapa desainer batik kontemporer, fashion designer batik kontemporer, lalu kemudian menciptakan produk yang saya nyebutnya apa, high end ya di kelasnya gitu, untuk kemudian diperjualbelikan secara komersil, lalu kemudian mendapatkan atensi, brandingnya bagus, kemudian secara marketing juga baik, akhirnya menjadi brand ternama, terkemuka gitu. Anda boleh ambil itu sebagai objek. Nah, tema tradisional, karena mengambil objeknya batik. Walaupun nanti ketika mengambil objek yang diambil tentu saja semua nggak cuma kelompok 1, semua objek yang diambil adalah produk-produk desain kontemporer. Temanya nih, produk desain kontemporer, tapi temanya tradisional. Kemudian kelompok 2, temanya kelompok 2, temanya postmodern, jadi desain postmodern. Objeknya bisa macam-macam, sangat beragam, sangat banyak. Postmodern. Jadi setelah zaman modern, ada zaman yang belum dibahasakan, tetapi pakar
cultural studies menyebutnya sebagai zaman setelah zaman modern. Dulu orang menyebutnya zaman cyber, dulu pernah disebut zaman digital ketika muncul digitalisasi berbagai macam hal. Kemudian zaman juga disebut zaman robotik, ada juga. Kemudian ketika internet muncul, orang lebih suka menyebutnya sebagai 4.0. Tapi 4.0 itu mengindikasikan akan ada, bisa jadi nanti ada 5.0 dan seterusnya. Atau 4.1 gitu, 4.1, 4.2, sampai kemudian 5.0 gitu. Orang akhirnya lebih suka menyebut itu dikaitkan dengan konteks revolusi industri. Jadi ada revolusi industri di Inggris dulu yang pertama, itu ditemukannya mesin uap. Apa yang terjadi? Apa revolusi di zaman mesin uap itu? Ketika James Watt menemukan mesin uap, lalu kemudian mesin uap digunakan di berbagai macam mesin uap, maksudnya mesin uap akhirnya digunakan untuk membantu memproduksi tekstil dalam jumlah besar gitu di pabrik tekstil. Mesin uap akhirnya digunakan untuk menggiling gandum kayak gitu. Nah, revolusi yang terjadi adalah menggantikan kerja manusia secara fisik, otot dalam hal ini, digantikan oleh mesin. Dan itu efektif menciptakan produk yang jauh lebih masif, lebih banyak, lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Itu revolusi pertama, revolusi industri pertama di-trigger oleh mesin uap. Nanti mesin uap akan men-trigger banyak sekali penemuan mesin-mesin lain di sektor manufaktur, pabrik-pabrik itu, segala macamnya. Lalu revolusi industri yang kedua itu ketika ditemukannya berbagai macam moda transportasi, dalam hal ini pesawat terbang, kereta api, walaupun kereta api ada tenaga uap segala macam lain, tapi moda transportasi seperti mobil, terus kereta api terutama dan pesawat terbang, itu adalah revolusi industri yang kedua, karena ternyata tidak hanya secara mekanistik manusia itu terbantukan oleh alat-alat yang sifatnya mesin ini, tetapi manusia juga bisa melakukan revolusi, yaitu perpindahan jarak yang cepat gitu ya. Transportasi itu tadi, dulu orang nggak kebayang gitu, datang dari satu titik ke titik yang lain membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan, tahun-tahun. Dengan penemuan pesawat terbang, kereta api, itu bisa di shortcut gitu waktu tempuhnya. Itu revolusi industri kedua. Revolusi industri kedua itu mengakibatkan banyak sekali hal, menciptakan banyak sekali revolusi di bidang penemuan sains dan teknologi, tentu saja ya, karena ada pertukaran ide. Ketika satu kawasan bertemu dengan kawasan yang lain, kebudayaan mereka berinteraksi, mereka bertemu, yang tadinya nggak kejangkau, nggak kebayang bisa bertemu antara orang Afrika dengan orang India, lalu bisa ketemu. Lalu ketika mereka bertemu, terjadilah interaksi budaya, terjadilah pertukaran ide, pertukaran falsafah, nilai, dan seterusnya. Meskipun ekses buruknya dari revolusi industri yang kedua, tentu saja adanya kolonialisme dan imperialisme. Ketika satu bangsa dengan teknologi yang sudah maju mendatangi bangsa lain yang ternyata dianggap masih terbelakang, lalu muncul niatan jahat untuk mengkooptasi, menjajah, mengeksploitasi alamnya. Itu terjadi pada Nusantara, misalnya Indonesia. Ketika Belanda datang pertama kali tahun 1590-an ya, 1596 gitu. Datang ke Banten, awalnya mereka ingin berdagang, ingin cari rempah-rempah dengan revolusi yang mereka sudah dapatkan. Pertama mesin uap, menciptakan kemudian mesin uap, kemudian mereka memiliki kapal uap, kapal laut bertenaga uap gitu. Itu luar biasa, akhirnya mereka bisa menjelajah sampai ke pantai Nusantara, ke Banten. Lalu ketika ditemuinya masyarakat Nusantara bertelanjang dada, tidak peradabannya rendah, dianggapnya begitu gitu, tidak bersenjata, tidak memiliki senjata api, tidak memiliki kapal sebesar mereka gitu, bahkan tidak memiliki konsepsi mata uang yang rigid gitu. Maka pengennya nipu, jadinya ini mas tipu aja lah, ini sih kita rampok aja lah gitu, ini kan orang bodoh. Nah itu akhirnya tidak terjadi pada satu kawasan saja, tapi banyak negara, banyak, maksudnya itu belum negara ya, tapi banyak kerajaan, banyak wilayah yang kemudian
terjadi pertempuran yang kalau dikumpul-kumpulin ya itu perang dunia, cuma tidak berkubu antara satu atau dua kubu saja, tetapi itu banyak front ya. Belanda dengan Indonesia, Inggris dengan seluruh jajahannya, seluruh koloninya, gitu. Spanyol dengan seluruh koloninya, Portugis dengan seluruh koloninya. Gitu. Kita kebagian Belanda, Prancis, Italia, semua terlibat. Semua punya masing-masing punya kawasan-kawasan yang mereka kita sebut hari ini sebagai kawasan jajahan atau koloni. Nah, itu revolusi industri kedua. Revolusi industri ketiga setelah perang dunia kedua itu kan lanjutan nanti perang dunia satu, perang dunia kedua, sampai kemudian negara-negara merdeka. Revolusi industri yang ketiga ketika ditemukannya Enigma mesin. Ya, Enigma itu awal mulai sebelum komputer ya, lalu kemudian ditemukan komputer. Ternyata mesin tidak hanya membantu kerja manusia, menggantikan kerja manusia secara otot, tapi mesin juga bisa membantu kerja manusia, menggantikan kerja manusia dalam kaitannya dengan fungsi otak, gitu. Tidak hanya fungsi otot. Tadinya kan cuma fungsi otot, giling padi manual, giling gandum manual digantikan dengan mesin. Itu kan ngebajak sawah manual digantikan dengan mesin. Itu kan otot gitu. Tiba-tiba fungsi manusia dalam hal berpikir, otak gitu, itu bisa digantikan juga ternyata sama mesin. Ditemukanlah komputer. Rancangan awalnya sederhana saja, kayak kalkulator gitu. Lalu kemudian mesin Enigma menciptakan algoritma awal, ternyata bisa membantu menyelesaikan banyak persoalan terkait akuntansi, terkait pembukuan, administrasi dagang yang sifatnya sederhana. Terus berkembang. Itu revolusi industri ketiga. Apa yang dihasilkan? Ya, zamannya semakin maju. Revolusi industri keempat ketika ditemukannya internet. Ya, selesai ya. Dan Anda berada di dalamnya. Kita berada di dalamnya. Apa yang terjadi dengan internet ya ini? Jadi dunia terkoneksi secara global, tidak ada tabir, tidak ada hijab, semua bisa mengakses semua bisa mengakses semua informasi panjang, meskipun akses buruknya ternyata juga tidak main-main. Akses buruknya kita sering bahas ya, secara moral, secara muncul internet fraud, muncul banyak saya menyebutnya apa ya selain internet fraud, apa ya istilahnya anak-anak sekarang itu tidak hanya kecanduan ya, tetapi internet yang seolah-olah ini kan kebebasan, tapi sebenarnya ini justru fasis, justru malah ini membelenggu, karena kebebasannya kebebasan yang ditentukan oleh algoritma. Sebenarnya kita nggak bebas, kita tuh ditentukan, algoritma menentukan selera kita, algoritma menentukan tren apa yang harus kita ikuti, apa yang kemudian menjadi nilai dan seterusnya. Nah itu yang ujung-ujungnya adalah fasisme. Fasisme berarti yang memaksa. Kita terpaksa nih, akhirnya jadi terpaksa gitu. Nggak ada urusannya Anda dengan AC Milan, tapi karena semua orang ngomongin Forza Milan, ikutan aja lah Forza Milan. Itu kan temen konyol. Itu terjadi pada teman saya ngerasa, dia siapa ikut-ikutan Forza Milan gitu. Bukannya dia selama ini, ya anak baru kemarin yang sukanya Madrid, MU gitu, Barcelona gitu kan. Tiba-tiba ikutan Forza Milan. Orang yang suka Milan kan anak-anak zaman dulu ya, lahiran 90, lahiran 80-an gitu. Tiba-tiba suka Milan gitu. Saya nggak lagi sinis, saya bukan Milanisti, tapi hal ini kayak gitu kadang-kadang ke bawah, fasis. Selera nih, Anda harus ikutin. Kalau enggak, Anda FOMO jatuhnya, FOMO. Kayak orang, maaf ya, mungkin ada juga sebagian dari Anda, sebagian besar dari Anda yang berangkat ke bioskop untuk nonton film horor yang lagi naik daun itu dengan jutaan penontonnya. Bisa jadi Anda berangkat karena FOMO itu. Iya, takut ketinggalan sesuatu yang baru. Fear of missing out gitu ya, panjangannya gitu ya, takut kehilangan momentum untuk mengakses sesuatu yang sedang hip. Ya semua orang udah nonton, tinggal gue doang yang belum, ini gimana ini, aduh kok muncul ketakutan kayak gitu, nggak masuk akal. Nah, internet fraud dan segala macamnya itu bukan lagi zaman modern dan bukan lagi revolusi industri 4.0, melainkan sudah masuk ke era yang kita sebut post modern. Kenapa saya jelasin mulai dari revolusi industri 1 sampai 4? Supaya Anda paham nih, posmo itu ada di mana. Posmo itu ada yang tadi itu. Ketika kita mulai masuk ke wilayah-wilayah
Ini udah bukan lagi zaman modern, ini bukan lagi zaman 4.0, tapi ini sudah berbalik arah menjadi sesuatu yang buruk bagi kita. Hal yang kelihatannya menakjubkan, tapi justru kehilangan substansi modernitasnya. Apa yang modern dari hal-hal semacam itu? Ditemukan satu hal yang kelihatannya modern, tapi ternyata orang mengaksesnya karena gaya hidup, orang mengaksesnya karena simbol. Nah, itu udah posmo maksudnya. Kelompok 2, temanya posmo. Tema, objeknya bisa macam-macam. Pilih aja objeknya. Kalau Anda ragu, Anda bisa asistensi di grup. Ya, itu kelompok 2. Ini saya nggak tahu bahkan kelompok 2 siapa. Anda mungkin belum, ini silakan dicatat aja dulu ya. Mungkin ketua kelasnya atau perwakilan kelas ini nyatat aja dulu. Nanti kan membentuk kelompoknya mungkin baru belakangan. Kalau orang-orangnya udah ada lebih enak sih sebenarnya. Tapi jadi terserah nanti siapa aja. Bisa jadi kecenderungan kan. Oh kayaknya asik tuh kelompok 2. Gue gabung kelompok 2 aja deh kan. Bisa jadi kayak gitu ya. Silakan nggak masalah. Terus kelompok 3. Kelompok 3 temanya religi. Tapi mohon maaf, saya kecilkan religinya menjadi kelas menengah muslim. Nah, ini seru nih. Anda yang non-muslim boleh ikutan gitu, karena biar gimana ini market gitu. Market yang besar. Sesuatu yang harus Anda pahami sebagai anak TKP, bahwa muncul satu kelas baru di Indonesia, kelas menengah muslim namanya. Produk-produk untuk mereka, produk-produk kontemporer, produk-produk budaya yang muncul untuk mereka. Bahkan ketika era bioskop, mungkin ada yang masih ingat ya, saya nggak tahu Anda umur berapa ketika film Ayat-Ayat Cinta itu diputar di bioskop, itu umur berapa tuh Anda? Tahun 2000 berapa gitu? 2005 ya? Bener nggak sih saya? 2005 itu Anda umur berapa? Udah lahir belum? Jadi ada film Ayat-Ayat Cinta. Dulu film itu bukan film tadinya kan, dia diadaptasi dari novel gitu. Novel yang ditulis sama seorang aktivis Islam, Habibur Rahman El-Shirazi. Saya sebut aktivis Islam karena dia pendakwah gitu ya. Dia nggak sampai level ustadz yang gimana, tapi dia pendakwah. Dia inspirator lah, sering ngasih tausiah, sering ngasih nasihat-nasihat, dan karena kemampuannya adalah di bidang tulis-menulis, akhirnya dia menciptakan satu novel yang sebenarnya novel itu meledak di kalangan umat Islam, kelas menengah muslim yang membaca novel. Jadi udah segmentasinya udah kepisah tuh. Ada muslim, ada orang-orang yang membaca novel, lalu kemudian terpisah lagi kelasnya, ada novel picisan, ada novel populer, ada novel sastra, ada kemudian kepisah lagi novel sastranya, sastra yang berat, sastra klasik, kemudian sastra kontemporer, ada lagi yang kemudian sastra kiri juga ada. Jadi macam-macam segmentasinya. Nah ini dia masuk ke dalam novel populer dia nggak masuk sastra, tetapi populernya untuk kelas menengah muslim. Segmentasinya khusus. Karena memang isi dari novelnya kalau Anda baca itu banyak ya pesan-pesan moral ya. Dalam tanda kutip si Habibur Rahman El-Shirazi sebagai penulisnya ini ingin membentuk semacam menyampaikan banyak sekali nasihat yang ditampilkan lewat jalan cerita di novelnya itu, lewat karakter-karakter yang dia bangun gitu kan. Kemudian diadaptasi, diambil alih oleh seorang sutradara sama produsernya gitu, saya lupa siapa sih, kalau nggak salah Handung ya, udah muncul tokohnya itu dan naik jadi film. Nah, ketika dia muncul di bioskop, kita nggak bicara KKN yang sekarang ya, kita bicara Ayat-Ayat Cinta itu dulu. Ketika dia muncul di bioskop, yang paling saya ingat fenomenanya adalah betapa banyaknya muslim kelas menengah, ikhwan, akhwat, perempuan-perempuan jilbab panjang, aktivis dakwah, bahkan itu dakwah kampus, dakwah sekolah, anak rohis gitu, itu berjubel di bioskop mau nonton. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ini adalah film yang mewakili mereka. Sebelumnya bioskop itu dijauhi, bioskop dianggap sebagai tempat yang penuh kemaksiatan, bioskop dianggap sebagai tempat yang penuh huraba, penuh sesuatu hal yang kebarat-baratan, westernisasi, tidak ada sensor di situ, banyak hal mudorotnya dan seterusnya. Jadi ini bioskop tempat fasik lah, tempat yang harus dijauhi.
Tiba-tiba muncul satu segmen, muncul satu produk yang ditawarkan untuk mereka. Ini loh, ada film yang bisa kalian tonton, aman, tidak akan ada adegan ngacok di sini, bahkan diangkat dari novel, diadaptasi dari novel yang merupakan bacaan kalian. Nontonlah mereka, jutaan orang, meledaklah ke bioskop. Analisisnya saat itu adalah, oh, ada kelas menengah baru yang menjadikan identitas agama sebagai satu pedoman gaya hidup. Ada syaratnya gitu. Mereka adalah kelas terdidik. Kelas menengah itu berarti kelas terdidik. Mereka sekolah, mereka memiliki intelektualitas, mereka memiliki pendidikan yang cukup baik, mereka tinggal di perkotaan, mereka melek teknologi, mereka memiliki akses ekonomi dan keberdayaan ekonomi, karena bisa beli tiket bioskop berarti kan artinya orang-orang yang berdaya secara ekonomi. Dan mereka siap bergerak untuk menyambut produk-produk yang memang ditawarkan dan mereka anggap sesuai untuk mereka. Siap. Dari situlah kemudian mulai banyak menjamur tawaran-tawaran produk yang lain. Bermunculan bank-bank syariah. Muncul tuh bank yang tadinya tidak punya lini syariah, tiba-tiba bikin lini syariah. Sekadar untuk mencari segmen ini, ceruk ini. Oh, ada orang-orang yang sebenarnya pengen dia punya tabungan di bank, tapi takut karena bank tidak punya lini syariah, sedangkan lini syariah yang ada terbatas hanya di beberapa bank saja, dan kalau banknya terbatas, ATM-nya pun terbatas. Kalau ATM-nya terbatas, mereka susah ngapa-ngapain, gesek sana sini nggak bisa, transaksi di sana sini nggak bisa gitu. Akhirnya bank-bank ini yang sudah punya infrastruktur berupa ATM segala macam, mereka akhirnya bikin lini syariah sekadar untuk mengambil ceruk ini. Itu baru di satu sektor doang. Sektor yang lain mereka ciptakan juga. Para desainer bahkan yang tidak punya tendensi kepada nilai-nilai keislaman berpikir, oh ini ada pasar di sini, maka mereka ciptakan produk-produk untuk kelas menengah muslim. Bikinlah jilbab ini, jilbab itu, gaya baju koko yang ini, baju koko yang itu, keluar gitu. Bidang penerbitan sama, buku-buku muncul, buku-buku yang komik islami gitu kan, cerita anak yang menarik islami, animasi yang islami, kartun-kartun yang islami, semua muncul. Terus ini paham nggak? Kelompok 3, temanya adalah kelas menengah muslim. Objeknya silakan apa aja terserah. Banyak banget. Tapi saya mau itu dibedah. Ya, kelompok 3. Kelompok 4. Saya nggak tahu nih ada yang nyatet nggak? Kalau nggak ada yang nyatet, gawat juga nih udah ngomong panjang lebar. Sorry ya, mohon maaf. Kelompok berapa tadi? 4. Kelompok 4, mohon maaf, temanya politik. Nah, seru nih kelompok 4. Saya mau Anda ambil tema politik. Tapi saya mau lebih khusus lagi. Saya mau Anda ambil politik kiri. Ya. Kelompok 4, saya mau Anda ambil politik kiri. Terserah, definisikan itu kiri. Teman-teman yang bergerak di spektrum kiri. Membela kelas marginal, kelas buruh, rakyat terdampak, dan seterusnya, rakyat miskin kota, orang kiri. Atau tapi nggak kiri, bukan politik dengan spektrum kiri. Saya mau Anda ambil tema itu. Objeknya boleh apa aja. Kalau Anda menemukannya bentuknya adalah, Pak, kami menemukannya objeknya berupa environment album musisi, seorang musisi dengan environmentnya, dengan lingkungan dia gitu, mulai dari zine, propaganda visual segala macam, tampilan cover album, konteks albumnya sendiri, isi albumnya, kontennya, sampai kemudian narasi di media sosial, caption postingan di media sosial, itu juga boleh. Misalnya Anda menemukannya itu, mentok banget, kamu nih Pak, gitu, nih kiri ini kayak gini, apa gitu, serang. Kiri tidak berarti PKI ya, jadi jangan salah dan jangan jadi ngaco. Kiri itu bukan PKI, kiri itu adalah sesuatu yang dia menjadi anti mainstream dari politik praktis yang berlaku secara mainstream. Dia biasanya bertolak belakang. Dia biasanya menjadi oposisi yang sifatnya, dia selalu beroposisi pada kekuasaan yang sifatnya mengekang. Kiri itu pasti kayak gitu. Jadi enggak,
kiri bukan berarti PKI, oh berarti yang komunis ya, karena komunis sekarang udah nggak ada. Gitu. Kalaupun Anda menemukan anak ideologisnya nggak akan pantas untuk disebut sebagai PKI atau anak ideologi komunis, kan hari ini nggak ada. Tapi spektrum kiri itu ada di mana-mana. Indonesia hari ini masih banyak spektrum kiri. Itu ya kelompok 4, ambil temanya politik dan kiri. Kelompok 5 ini yang agak sensitif, tetapi kita perlu bahas. Kelompok 5 temanya adalah gender. Temanya gender ya. Semua desain tentang gender, objeknya boleh apa aja. Ini objek yang berkaitan dengan perjuangan gender. Sorry, kelompok 5 temanya adalah perjuangan gender. Kalau Anda menemukan konsep-konsep perjuangan gender, oh ini desain yang pesannya adalah konsep perjuangan gender apa? Gitu, silakan. Kalau Anda mau spesifik lagi misalnya, oh ini kaitannya sama LGBT Pak, boleh. Nah ini kelompok 5, makanya saya bilang sensitif. Karena hari ini yaitu kita nggak menutup mata ya, kita harus tahu bahwa di secara global perjuangan gender itu menjadi bagian dari perjuangan hak asasi manusia secara global. Tapi benturannya di Indonesia memang berat. Benturannya di Indonesia kan Anda sudah tahu konteksnya tidak sederhana itu, tidak sesimpel itu. Kita tidak bisa membohongi diri kita bahwa banyak gesekan, banyak benturan-benturan, banyak kontradiksi model. Ya, tadi saya keputus di mana ya? Tadi tiba-tiba keluar dari Google Meet saya. Terakhir saya di mana? Sampai di mana? Perjuangan gender, Pak. LGBT tadi. Ya, Perjuangan gender. benar ya. Kelompok 5. Jadi temanya bukan LGBT ya. Anda salah nih, nanti saya juga disalahin sama dosen yang lain. Sama dosen agama saya dimarahin nanti. Temanya bukan LGBT, temanya perjuangan gender. Nah, kita kan mau mencoba objektif, lihat. Anda kalaupun kontra, nggak masalah. Tapi kita harus bedah, kita harus analisis. Oh, ini ada nih sebuah produk yang kayak gini loh, kalau dianalisis nih, desain kayak gini nih. Saya kita dapat nih polanya nih, oh, patternnya kayak gini nih modelnya. Dari mana Anda menangkapnya itu? Dari mana Anda kemudian menemukan pola itu? Benar nggak itu? Sah nggak itu? Apakah benar pelangi itu meng-LGBT misalnya? Oh iya Pak, misalnya ceritanya saya nggak tahu gitu, maka harus jelasin. Oh baru satu doang pelangi, apalagi gitu misalnya. Kenapa harus ke sana gitu? Terus kenapa ada istilah transfobik? Kenapa ada istilah homofobik gitu kan? Kenapa lesbian paling disukai? Kenapa lesbian adalah kelompok LGBT yang paling disukai? Katanya kan everybody loves lesbian ya, semua orang suka lesbian. Saya juga nggak paham. Terus ada juga gender realism hari ini. Terus ada konsep-konsep keterwakilan. Kalau Anda nonton beberapa serial di Netflix, saya nggak hafal semua, tapi Netflix itu ada semacam tekanan, nggak hanya di Netflix ya, tetapi di banyak production house mungkin ya, atau penyedia jasa layanan streaming film atau tontonan streaming, harus ada azas keterwakilan gitu. Seolah-olah semua kelompok itu harus masuk dalam satu tontonan. Kalau Anda nonton satu film serial, di situ ada unsur LGBT-nya, di situ ada interrasialnya gitu. Semua ras masuk, ada orang kulit hitam, ada orang kulit putih, ada orang-orang mestizo, ada orang-orang Hispanik gitu, muncul. Agama juga gitu, kalau dipampat-pampatin aja gitu. Jadi kayak gaduh gitu loh. Satu film tuh kayak gaduh gitu. Gaduh banyak banget orang, macam-macam orang untuk menunjukkan aja keberagaman dalam satu tayangan gitu. Walaupun kelihatannya jadi kayak maksa, tetapi itu sudah semacam kaidah hari ini. Kalau saya ngeliatnya gitu ya. Entah kalau Anda, tapi kalau saya ngeliatnya gitu. Ada beberapa film yang menurut saya agak dipaksain gitu loh. Karakter ini kenapa sih harus orang ini gitu. Kayak dipaksain, oh ternyata memang kayaknya supaya ada pesannya aja, supaya
walaupun mungkin perannya yang nggak terlalu sentral, nggak terlalu penting gitu, tapi ya harus orang dengan kelompok dari kelompok yang itu gitu misalnya, atau kelompok yang ini gitu, sekadar untuk ada keterwakilan gitu loh. Nah, Indonesia ini punya masalah. Kenapa? Karena kita kan heterogen ya, luar biasa banyak. Dan memang masalah kita adalah masalah keterwakilan. Tontonan kita itu tidak memiliki asas keterwakilan. Contoh sinetron kita itu nggak punya keterwakilan. Tampang-tampangnya kan semua tampang-tampang Pulau Jawa gitu. Image kecantikan itu ya perempuan yang putih, rambut lurus, badan langsing gitu. Jarang misalnya sinetron kita yang menempatkan karakter, mohon maaf misalnya cowok dari timur, cowok dari Indonesia Timur yang kemudian jadi karakter utama, yang dianggap tampan, yang kemudian menjadi protagonisnya gitu. Jarang. Begitu pula yang perempuan yang jarang. Perempuan dari Indonesia Timur yang kemudian menjadi protagonisnya, kemudian menjalin romansa, menjadi kisah cinta yang menjadi alur utama ceritanya, itu kan jarang banget ya. Saya nggak bilang, mungkin saya bukan jarang, tapi malah nggak ada ya, karena saya nggak tahu juga. Saya tahu kayak gitu, ada masalah. Kemudian terkait agama juga sama. Jarang kemudian film kita yang dipampatkan gitu loh, untuk kemudian satu film atau satu sinetron itu rapat gitu di situ ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik gitu. Nggak ada. Jadi beda gitu, asas keterwakilan itu nggak dipakai di tayangan kita. Maka kalau Anda kelompok 5 menemukan objeknya itu bukan di produk-produk nasional, ya nggak masalah. Yang penting sesuai sama temanya gitu. Oh, ketemunya ternyata di produk-produk luar. Yang penting bisa dianalisis dengan tema yang sama, tema yang tepat. Ada perjuangan gender di situ misalnya. Saya cuma ambil satu ya, gender. Bisa aja saya ambil misalnya perjuangan ras. Bisa gitu. Kayak misalnya muncul Black Panther itu kan bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ya. Dia dipikirkan baik-baik. Ini dari dulu DC, Marvel, apa aja semua superhero konsepnya itu nggak pernah ada kulit hitam. Harus ada satu kulit hitam yang bisa ditampilkan sebagai superhero. Diciptakanlah plot alur Black Panther itu. Bahkan Spider-Man, ada Spider-Man yang berkulit hitam juga. Ya benar ya, Spider-Man yang keberapa tuh yang kulit hitam itu? Kalau nggak salah yang Spider-Web yang apa? Yang kartun itu loh. Iya nggak sih? Ya gitulah. Itu kan keterwakilan. Kenapa? Karena mereka merasa masalah mereka itu adalah rasisme. Nah, untuk menekan rasisme, mereka menemukan pola bahwa harus ada keterwakilan. Dengan keterwakilan ini, orang akan menghargai. Sama kayak lihat basket. Ketika basket isinya orang kulit hitam semua, maka orang kulit hitam mendapatkan atensinya di situ. Tetapi ternyata nggak cukup untuk membuat orang kulit hitam diberikan respect yang seharusnya gitu loh. Padahal mereka sudah sangat berprestasi di basket. Mereka sudah sangat berprestasi misalnya di tenis. Serena Williams, gitu. Venus Williams itu kan luar biasa ya. Terus Tiger Woods di golf gitu. Orang-orang kulit hitam sudah sangat berprestasi di bidang olahraga-olahraga yang membanggakan bagi Amerika Serikat misalnya. Muhammad Ali misalnya di tinju, Mike Tyson, Evander Holyfield dan seterusnya. Tapi mereka tetap mendapatkan diskriminasi, tetap mendapatkan ketidaksetaraan perlakuan, ketidakadilan dalam hal ini segala macam. Nah, maka mereka mencoba satu jalan lagi, yaitu masukkan ke dunia entertain lewat konsep-konsep keterwakilan, masukin semua tokoh-tokoh itu. Serial-serial sekarang selalu bercampur. Coba nonton serial-serial Law and Order segala macam, bisa campur. Ada orang kulit hitamnya, ada orang kulit putihnya. Bahkan ada romance di antara mereka. Gitu. Nah, Indonesia belum nyampe ke situ. Maka kalau Anda nggak menemukan itu di Indonesia, ya nggak usah pakai konteks lokal. Nah, kan saya bicara perjuangan gender, ini bukan perjuangan ras, tapi konsepnya kepada gender-gender yang baru bermunculan ini, LGBT ini muncul. Nah, Anda nggak menemukan jelas di konsep tayangan-tayangan di TV lokal atau di Indonesia. Gitu. Tapi kalau Anda menemukannya bukan di produk berupa audiovisual, tayangan film atau serial, ya nggak masalah. Anda menemukannya misalnya di musik, misalnya Anda menemukannya di fashion, itu nggak masalah. Karena kan kemarin ada, seingat saya waktu H&M baru masuk Indonesia, ada satu jargon mereka, unik tuh. Mereka punya jargon, clothes has no gender. Jadi
pakaian itu nggak punya gender gitu. Jadi mereka menciptakan satu paradigma baru, yaitu yang namanya baju itu tidak punya gender, nggak ada baju cowok, baju cewek, nggak ada gender. Karena menyebut ada baju cowok, baju cewek itu menunjukkan kita memisah-misahkan gender. Gitu. Artinya kenapa? Artinya kalau cewek mau pakai baju cowok jangan disalahin. Sebaliknya kalau ada cowok mau pakai baju cewek juga jangan disalahin karena baju tidak bergender. Nggak ada gender di pakaian. Oh itu kampanye sadis sih menurut saya untuk masuk ke Indonesia ya. Dan herannya orang Indonesia ya entah nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, ya ngantri-ngantri aja gitu karena mau nyari diskonan. Saya nggak tahu ketika Uniqlo masuk apakah sama kampanye kayak gitu. Terus di beberapa merek-merek fashion yang terkemuka ya, yang masuk, yang sifatnya retail di Indonesia apakah punya konsep-konsep itu. Itu juga bisa Anda bedah tuh sebagai anak DKV. Emang bagaimana sih konsep pakaian yang tidak bias gender tuh kayak gimana gitu. Oh ini nih, di situ kan sebutnya unisex ya. Unisex itu misalnya ada satu produk tas misalnya. Kemudian ada kode unisex. Unisex itu berarti dia bukan tas cewek, bukan tas cowok. Cewek bisa pakai, cowok bisa pakai. Nah, itu namanya unisex. Kan kayak gitu yang saya tahu dulu gitu. Nah, sekarang istilah unisex ini jarang dipakai, tapi mereka sudah langsung menciptakan paradigma aja. Yang namanya baju itu nggak ada gendernya gitu. Maka ketika Anda masuk ke perbelanjaan, mereka sudah nggak bikin tuh counter ini cewek, ini cowok, enggak. Gitu. Pokoknya ya udah, cewek mau belanja di tempat cowok nggak masalah, cowok belanja di tempat cewek nggak masalah. Mau saling tukar baju, pakaian, segala macam. Tidak boleh ada yang mencela, tidak boleh ada yang merasa itu aneh, karena nggak ada gendernya. Gitu. Nah, itu kelompok 5. Karena dia yang paling sulit, dialah yang paling terakhir. Maka dia yang paling punya banyak waktu dan kesempatan untuk membreakdown ke teman-temannya. Kelompok 1, pekan depan sudah maju ya. Bismillah. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Pekan depan udah mulai presentasi ya. Kalau mau asistensi pakai grup WA itu aja. Asistensi aja. Temu objek ini gitu. Bisa nggak nih Pak dibahas? Saya pakai otoritas saya untuk kasih lampu hijau atau cari lagi yang lain. Atau oke, lanjut bungkus. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Cukup, Pak. Ya, artinya ya alhamdulillah ya. Kalau udah cukup jelas nanti lanjut asistensinya di grup. Anda bikin dulu kelompoknya. Saya khawatir kelompoknya di sini belum saling tahu kelompok berapa. Terus tadi karena saya lempar temanya duluan sebelum kelompoknya, bisa jadi ada kecenderungan orang-orang menghindari kelompok 5. Tapi tolong kelompok 5 tetap harus ada minimal 5 orang aja. Jangan sampai dia cuma 2 orang, 3 orang. 5 orang kelompok 5. Khawatir pada takut ya, nggak mau gue ikutan kelompok 5. Pokoknya gimana caranya gue masuk kelompok. Kan ngomongin ini aja nih, ngomongin baju, ngomongin produk-produk kelas menengah muslim. Ya, dibagi rata lah, atau mau fair, gimana caranya dibagi rata aja, terima nasib Anda dapatnya kelompok berapa. Saya pikir itu lebih fair, jadi nggak bisa milih-milih tema, karena temanya udah saya tentukan tadi. Nah, asistensinya lanjut di grup WA. Oke, saya minta tolong ketua kelasnya kirim, koordinator presensi, kirim daftar orang-orang yang hadir malam ini ya. Saya input. Mudah-mudahan sikannya lancar. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.